puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul saat ini. Dalam hal ini tujuan kami mewawancarai kakak adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah WDK Kristen, Wawasan Dunia Kristen kami semester 5. Dan kami sangat berterima kasih karena kakak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang cantik. Ini biodata singkat dari kakak Doni. Kita langsung masuk saja ke pertanyaannya. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Oke, shalom semuanya. Ya, jadi pertanyaan dari teman-teman, bagaimana keadaan manusia ketika berada di masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Itu di mana masa tribulasi. Jadi masa tribulasi, masa sebelum kedatangan Kristus itu yang kedua, manusia itu dia akan mengalami yang namanya ujian. Ujian, terus kemudian ada bencana yang besar, bahkan pola hidup manusia di akhir zaman juga akan berubah seperti tidak peduli dengan agama dan hal-hal yang sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan. Jadi memang dalam masa rentan kedatangan Kristus yang kedua kali itu memang dalam kitab Wahyu itu dijelaskan bahwa ada masa-masa yang dimana manusia akan menderita. Penderitaan itu terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau pertanyaan tentang bagaimana keadaan manusia ketika berada di masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, itu seperti yang pertama kita orang bisa membedakan dulu antara akhir zaman dan zaman akhir. Ya, seperti itu. Teman-teman tahu kalau kita berada sekarang di akhir zaman, yaitu yang sekarang kita jalani akhir zaman. Nanti ketika Yesus datang sebagai raja yang kedua kali, sebagai hakim, itu adalah zaman akhir. Artinya di mana dia akan datang sebagai hakim, ya, untuk menghakimi setiap manusia, ya, karena manusia adalah ciptaan daripadanya. Oke, baik Kak. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara. Tadi kakak udah sebelum juga kan tentang masa. Kalau sekarang kita juga masa sengsara itu. Nah, bagaimana pendapat kakak mengenai masa tersebut? Ya, jadi yang pertama tribulasi. Kalau kita berbicara tribulasi itu berarti kita berbicara tentang kesengsaraan, peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Yang sekarang kita lagi mengalami, ya kan? Yang sekarang kita lagi mengalami itu di mana masa kesengsaraan. Yang tadi saya bilang bahwa di akhir zaman, ya, digambarkan kalau kita baca dalam Alkitab itu kan banyak hal yang terjadi. Lalu kemudian tribulasi juga disebut sebagai hari Tuhan, ya, hari Tuhan. Jadi yang pertama contoh kecil seperti kesusahan, kesengsaraan, siksaan yang dahsyat. Nah, dan hari atau waktu kesesakan itu terjadi. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini sebenarnya akan berkaitan, akan senglari dari yang namanya konteks, karena tribulasi dengan parusia itu akan satu. Kalau kita belajar tentang teologi itu dia satu, ya. Jadi yang pertama tribulasi, masa kesengsaraan, baru nanti tibanya parusia, kedatangan Kristus. Jadi kalau kita lihat bahwa kesusahan itu terjadi saat ini nih, saat yang kita sudah jalani sekarang, ya. Makanya tadi kita bilang ada kesusahan, ada kesengsaraan, ada siksaan. Terus kemudian ada hari waktu kesesakan. Nah, seperti itu. Itu yang sudah terjadi pada saat ini. Lalu kemudian nanti ketika masa itu selesai atau tribulasi selesai, baru kedatangan parusia. Nah, jadi parusia itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan yang kedua kali membawa kebinasaan bagi banyak jahat. Jadi narasumber kali ini bernama lengkap Ibu Valih Hiarich. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Ibu sendiri, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate, sebutnya masa antara sebelum kedatangan Kristus kedua kali? Kalau kita berbicara tentang intermediate state atau yang namanya tentang masa antara ini terkadang kalau mau dilihat manusia itu masih ada dalam kondisi-kondisi mencari yang namanya kesempurnaan. Manusia masih hidup dalam keadaan yang memang belum baik-baik saja.
manusia yang memang ada menanti tentang sebuah kehidupan baru. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara. Bagaimana pendapat Ibu mengenai masa tersebut? Berbicara tentang tribulasi ini kan masa di mana kalau secara itu dianggap sebagai masa pengujian atau penyaringan bagi orang percaya. Serta ini adalah masa di mana murka Allah bagi dunia yang tidak percaya. Jadi ini sebuah masa pengujian, penyaringan tentang kehidupan manusia atau murka Allah tentang kehidupan manusia yang memang masih ada dalam posisi hidup lama, yang memang posisi hidupnya tidak mau berubah, yang mana hidupnya tidak percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Kalau mau bilang mau tandanya ya adanya sebuah perubahan. Ada banyak hal yang memang juga bisa didapatkan sebagai tanda sebelum kedatangan Kristus kedua kali dalam terjadinya masa sengsara ini, karena ulah manusia, karena dosa manusia, dan banyak hal yang tidak pernah mungkin dipikirkan, karena kehidupan sekarang ini hidupnya yang mau serba instan gitu. Narasumber pertama mengaitkan istilah intermediate state dengan masa penderitaan dan ujian besar yang terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Ia menekankan bahwa masa ini penuh dengan bencana, penurunan moral, dan ketidakpedulian terhadap hal-hal rohani, sejalan dengan apa yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Selain itu, ia juga membedakan antara akhir zaman atau zaman sekarang, zaman akhir atau masa penghakiman. Namun, menurut materi yang diajarkan, pemahaman ini kurang tepat dalam konteks teologis mengenai intermediate state, di mana intermediate state secara spesifik merujuk pada keadaan setelah seseorang meninggal dunia. Namun, sebelum kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua, di masa ini, roh orang percaya berada bersama dengan Kristus dalam damai, sementara orang tidak percaya berada dalam pemisahan dari Allah. Jadi, bukan sebuah masa penderitaan di dunia, melainkan kondisi eksistensial manusia setelah kematian, tetapi sebelum akhir zaman secara eskatologis. Artinya, narasumber pertama tampaknya menyalah-artikan intermediate state dengan masa penderitaan dunia menjelang akhir zaman. Padahal, konteksnya adalah keadaan jiwa di alam baka sebelum kebangkitan tubuh. Lalu, narasumber kedua menyebut bahwa intermediate state adalah masa di mana manusia masih berada dalam proses pencarian akan kesempurnaan, hidup dalam ketidaklengkapan, dan menanti sesuatu yang kekal. Ia menggambarkan masa ini sebagai fase penantian dalam kondisi yang belum sempurna. Jika dibandingkan dengan penjelasan dari materi, pernyataan ini tidak sepenuhnya keliru. Dalam pemahaman teologi, intermediate state bukan sekedar masa penantian dalam ketidaklengkapan, melainkan keadaan nyata di mana jiwa manusia telah dipisahkan dari tubuh dan mengalami eksistensi sesuai dengan relasinya kepada Kristus. Dengan demikian, pernyataan narasumber kedua lebih mendekati materi WDK 3, tetapi tetap membutuhkan penelusuran Alkitabiah agar sesuai dengan ajaran teologi yang benar. 3. Narasumber 1 menggambarkan tribulasi sebagai masa kesengsaraan yang sangat besar yang mengarah pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun pandangannya, tribulasi adalah waktu pengujian yang penuh penderitaan dan kesulitan. Setelah tribulasi, barulah parousia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Narasumber 1 menekankan pentingnya memahami tribulasi dan parousia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana tribulasi merupakan masa pengujian sebelum penghakiman terjadi. Narasumber 1 menekankan bahwa tribulasi adalah sebuah proses untuk memisahkan orang jahat yang akan dibinasakan dan orang-orang kudus yang akan bersama Kristus. Dalam sudut pandang materi tribulasi, periode penderitaan yang terjadi menjelang kedatangan Kristus, namun dalam materi lebih banyak disinggung tentang bagaimana tribulasi berfungsi sebagai kesempatan untuk pertobatan, bukan hanya sebagai masa kesesakan besar yang penuh penderitaan. Menurut video materi, tribulasi adalah cara Allah mempersiapkan umatnya untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, dan tidak hanya tentang penghakiman, tetapi juga tentang pemurnian iman umatnya. Perbandingan narasumber kedua dengan David King. Kemudian narasumber yang kedua melihat
tribulasi sebagai masa pengujian dan penyaringan bagi orang yang percaya, serta masa murka Allah terhadap dunia yang tidak percaya. Ia lebih menekankan bahwa meskipun tribulasi membawa penderitaan, hal itu merupakan bentuk kasih Allah untuk mendorong umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Narasumber kedua juga menganggap tribulasi sebagai proses untuk memperbarui dunia dan membawa manusia kembali kepada Tuhan, meskipun melalui cara yang menyakitkan. Tanda-tanda tribulasi menurut beliau adalah bisa terlihat dari perubahan sosial, peperangan, kelaparan, dan bencana alam. Materi berfokus pada ide bahwa tribulasi adalah waktu pertobatan dan pemurnian, tetapi dia lebih banyak menekankan bahwa tribulasi adalah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia dengan tujuan untuk mengundang umat manusia untuk kembali kepadanya melalui kesulitan tersebut. Tribulasi bukan sekedar masa murka, tetapi kesempatan untuk perbaikan dunia. Seperti narasumber kedua, ia melihat bahwa berbagai tanda di dunia bisa mengindikasikan bahwa tribulasi sedang berlangsung.